Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argia Tamariski Kamartayanto dari kelas TFA dengan NIU 564444. Perkenalkan, nama saya Lukman Bagus Firmansyah dan NIU saya adalah 565579. Perkenalkan nama saya Riyadino Kamedaya dengan NIU 567058. Perkenalkan, nama saya Firas Rizkullah dengan NIU 559528. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang mekanisme keselamatan Suzuki Carry. Dari kita akan melakukan analisis terhadap momentum dan impuls yang terjadi pada mobil Suzuki Carry ini. Seperti yang kita tahu, Suzuki Carry ini adalah kendaraan niaga legendaris yang dikenal karena ketangguhan dan kapasitas angkutnya. Namun, fokus desainnya sebagai pengangkut barang membawa implikasi khusus terhadap keselamatan. Nah, untuk itu, video ini bertujuan untuk menjelaskan tentang mekanisme tersebut. Oke, langsung saja kita mulai ke slide berikutnya. Oke, Suzuki Carry menggunakan struktur rangka tanpa leather, struktur rangka tangga, maaf, atau leather frame yang memberikan kekuatan yang luar biasa untuk menahan beban berat. Nah, jadi struktur ini yang akan membuat eh, rangkanya jadi kokoh. Nah, rangka kokoh ini ideal dan dapat diandalkan dalam membawa muatan. Nah, itu untuk sisi positifnya. Tapi kekakuannya berarti kurangnya zona benturan atau crumple zone. Nah, pas insiden tabrakan misalnya, energi tumbukan itu nggak diserap oleh deformasi bodi seperti pada kendaraan penumpang modern. Nah, energinya langsung diteruskan ke kabin. Nah, yang membuat yang karena energinya langsung diteruskan ke kabin, jadi ada gaya deselerasi yang besar banget bagi penumpang. Nah, itu tuh nggak kurang bagus karena bahaya gitu. Karena kalau misalkan percepatannya cepat banget, itu bisa membahayain penumpang. Jadi seperti itu. Dampak energi tumbukan pada rangka kaku. Energi kinetik tabrakan memiliki rumus EK sama dengan setengah mv kuadrat. Energi kinetik mobil berbanding lurus dengan massa atau M dan kuadrat kecepatan sama dengan V. Ini berarti sedikit peningkatan kecepatan dapat secara signifikan meningkatkan energi yang harus dikelola saat tabrakan. Perbandingan mekanisme penyerapannya itu pada mobil modern dengan crumple zone, energi tumbukan diserap melalui deformasi bodi yang rencana mengurangi gaya yang diteruskan ke penumpang. Pada Suzuki Carry dengan rangka yang kaku, penyerapan energi ini minimal sehingga gaya deselerasi tinggi langsung berdampak pada penghuni kabin. Selanjutnya yaitu sistem pengereman keseimbangan antara kekuatan dan efisiensi. Rem cakram di bagian depan menawarkan respon yang cepat dan kinerja pengereman yang aman pada kecepatan tinggi. Desainnya memungkinkan pelepasan panas yang lebih baik menjaga efektivitas pengereman. Rem tromol belakang. Rem tromol di bagian belakang kuat dalam menahan beban, ideal untuk kendaraan niaga yang sering membawa muatan. Namun kerugiannya adalah kecenderungan untuk mudah panas atau brake fading saat pengereman intensif atau berulang. Oke, selanjutnya itu analisis mekanika pengereman. Jadi di mobil carry ada sistem pengeremannya. Yang pertama itu ada gaya, gaya gesek pengereman dengan rumus F besar F kecil sama dengan mu dikali N. Nah, pada kondisi ini itu bergantung pada kondisi gesek atau mu dan gaya normal atau N. Saat muatan penuh, gaya normal atau N meningkat sehingga gaya pengereman awal juga meningkat. Yang kedua itu ada risiko brake fading. Nah, di risiko ini rem tromol itu akan mengalami panas yang berlebih dan dapat menurunkan koefisien geseknya atau mu-nya secara drastis. Lalu mengurangi efektivitas pengereman juga. Nah, hal ini disebut dengan brake fading.
Nah, ini bisa berbahaya buat pengendara dengan beban penuh atau di turunan panjang. Itu ada kabin dan keselamatan pasif dalam proteksi minimalis. Nah, kabin di Suzuki Carry ini dirancang sederhana banget dengan fokus pada fungsionalitas dan kapasitas. Fitur keselamatannya juga minimalis, umumnya hanya dilengkapi sabuk pengaman 3 titik dan tanpa airbag. Oke, yang selanjutnya itu prinsip impuls momentum dalam keselamatan. Eh, hukum impuls momentum itu F dikali delta T sama dengan massa dikali delta V. Nah, gaya yang diterima itu bakal berbanding terbalik dengan waktu waktu perlambatan atau delta T-nya. Tujuannya itu agar sabuk pengamannya memperpanjang delta T. Nah, yang kedua itu peran sabuk pengaman. Sabuk pengamannya itu memperpanjang waktu delta T untuk melambat saat terjadi tabrakan. Dengan memperpanjang delta T, maka gaya yang diterima tubuh menjadi lebih kecil, mengurangi resiko yang sangat fatal saat terjadi kecelakaan. Yang ketiga itu risiko tanpa sabuk. Nah, tanpa sabuk pengaman ini delta T menjadi sangat kecil, menyebabkan gaya tumbukan yang sangat besar dan risiko cedera atau kematian yang jauh lebih tinggi. Oke, selanjutnya itu ada stabilitas dinamis, yaitu risiko terguling atau rollover. Dimensi Suzuki Carry yang sempit dan tinggi menghasilkan titik berat atau center of gravity atau bisa disingkat CG yang relatif tinggi. Karakteristik ini meningkatkan risiko terguling atau rollover, terutama saat bermanuver di tikungan atau jalan yang tidak rata. Gaya gaya yang pada risiko stabilitas dinamis ini yaitu ada gaya sentripetal di tikungan dengan rumus Fc sama dengan mv kuadrat per r. Pada tikungan, gaya sentripetal atau Fc bekerja mencoba menarik mobil ke keluar jalur. Jika gaya akibat Fc lebih besar daripada momen tahan yang diberikan oleh lebar jejak roda, mobil dapat terguling. Muatan tinggi semakin menaikkan CG, meningkatkan risiko ini. Selanjutnya itu ada keselamatan aktif, yaitu tanpa bantuan teknologi modern. Suzuki Carry tidak dilengkapi dengan sistem keselamatan aktif modern seperti anti-lock braking system atau ABS atau Electronic Stability Control, bisa disingkat ESC. Hal ini menuntut kewaspadaan lebih dari pengemudi. Yang pertama itu ada tanpa ABS. Saat pengereman mendadak tanpa ABS, ban bisa terkunci. Ini menggantikan gesekan statis dengan gesekan kinetik yang lebih kecil, menyebabkan mobil mudah tergelincir dan kehilangan kendali. Yang kedua itu tanpa ESC. Ketiadaan ESC berarti tidak ada sistem yang membantu mengoreksi arah kendaraan secara otomatis saat terdeteksi kehilangan kendali, seperti saat understeer atau oversteer. Selanjutnya itu ada strategi keselamatan pengemudi, yaitu memaksimalkan kontrol. Mengingat fokus utama Suzuki Carry sebagai kendaraan angkut barang, keselamatan sangat bergantung pada tingkat tindakan preventif dan disiplin pengemudi. Yang pertama itu batasi kecepatan. Energi kinetik berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan. Mengemudi pada kecepatan terendah secara drastis mengurangi energi yang terlibat dalam potensi tabrakan, meminimalkan risiko dan keparahan cedera. Yang kedua itu muatan sesuai kapasitas. Pastikan muatan sesuai dengan kapasitas kendaraan dan distribusikan secara merata. Ini menjaga gaya normal tetap optimal untuk pengereman dan mencegah kenaikan titik berat yang dapat meningkatkan risiko terguling. Dan yang terakhir yaitu selalu gunakan sabuk pengaman. Sabuk pengaman adalah fitur keselamatan paling vital. Dengan memperpanjang waktu perlambatan, sabuk mengurangi gaya yang diterima tubuh saat benturan. Secara signifikan, meningkatkan peluang bertahan hidup dan mengurangi tingkat keparahan cedera. Baiklah, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh, maaf, masih ada ininya. Masih ada. Oke. Kurang lebih itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Bila hisabil fasabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.